Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan pagi dan menenangkan malam. Shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad, teladan yang menuntun cahaya ke dalam hati kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga hari ini menjadi awal yang lebih baik dari kemarin. Semoga umur kita diberkahi, rezeki dilapangkan, dan keluarga diselimuti rahmat. Amin ya rabbal alamin. Kita hidup di dunia yang sibuk, berlari mengejar target dan angka, hingga kadang lupa menoleh ke dalam diri. Padahal kelak akan tiba hari ketika semua langkah dihitung dan semua kata ditimbang. Tidak ada bisik yang luput, tidak ada jejak yang hilang. Surga telah disiapkan untuk mereka yang menjaga titipan Allah, memelihara iman, dan menghindari larangan. Di sana mengalir sungai-sungai, damai yang tidak habis. Namun neraka juga nyata bagi mereka yang sengaja menumpuk dosa, mengabaikan peringatan, dan enggan bertaubat. Di hari perhitungan, kebaikan sekecil apapun akan tampak seperti bintang di langit gelap, dan keburukan sekecil apapun akan terasa seperti pasir yang masuk ke mata. Namun ada kabar yang membuat kita harus lebih waspada. Ada sebagian dosa yang balasannya disegerakan bahkan sebelum langkah menginjak pintu kubur. Hidup menjadi sempit tanpa sebab yang jelas. Hati gelisah tanpa hujan. Rezeki seperti menutup pintu satu persatu. Semua itu bukan semata takdir yang buta, melainkan peringatan agar kita kembali. Malam ini, mari duduk sejenak bersama. Tarik napas pelan. Dengarkan detak yang Allah titipkan di dada. Kita buka lembaran tentang 3 dosa yang sering disepelekan, tetapi hukumnya berat dan balasannya dekat. Bukan untuk saling menghakimi, melainkan untuk saling menjaga. Karena setiap jiwa punya lelah, setiap manusia pernah hilaf, dan setiap hamba selalu diberi kesempatan untuk pulang. Semoga dengan menyimak, hati kita lembut, langkah kita lurus, dan lidah kita ringan memohon ampun. Kita mulai dari dosa yang paling dekat dengan rumah. Dosa yang kerap muncul saat emosi menguasai, saat gengsi lebih tinggi dari akhlak, saat kita lupa bahwa pintu surga berada di bawah telapak kaki mereka. Inilah pintu pertama yang harus kita jaga. Sebab ridho Allah bergantung pada ridho mereka, dan murka Allah bertaut pada murka mereka. Mari kita masuk ke bab berikutnya dengan hati yang tunduk dan niat yang jernih. Ada wajah yang pertama kali menatap kita tanpa syarat. Ada tangan yang mengangkat ketika kita belum mampu berdiri. Mereka adalah ayah dan ibu. Di pundak merekalah kita belajar tentang sabar dan memberi. Namun betapa sering lidah kita meninggi ketika mereka bertanya. Betapa sering tatapan kita mengeras saat pendapat mereka tak sama. Durhaka tidak selalu berupa bentakan. Kadang ia hadir sebagai acuh yang dingin, pesan yang dibiarkan, kunjungan yang ditunda, nafkah yang ditakar, atau ego yang enggan merunduk walau sebentar. Tidak sedikit anak yang pandai berbicara manis kepada dunia, tetapi pelit senyum di hadapan ibunya. Tidak sedikit yang gagah di luar rumah, namun mudah meremehkan ayahnya. Padahal 2 orang tua itu menembus langit. Ketika mereka mengangkat tangan dalam lelah, ketika mata mereka basah karena sedih, bumi seolah ikut bergetar. Dan balasan dari durhaka sering turun cepat. Hati menjadi sempit, usaha terasa mandek, rencana yang rapi tiba-tiba berantakan. Bukan karena dunia membenci, melainkan karena ridho di rumah telah retak. Bayangkan seorang anak yang lama tidak menengok ibunya. Ia sibuk, katanya. Ia merasa waktunya mahal, katanya. Hingga pada suatu malam, kabar datang. Ibunya jatuh sakit. Di perjalanan pulang, jalan macet, ponsel mati, dan hatinya berdegup tidak karuan. Ia teringat semua chat yang tidak dijawab, semua permintaan sederhana yang diabaikan. Sesampainya, ia melihat punggung yang dulu selalu tegap kini rapuh. Tangan yang dulu ringan memeluk, kini gemetar. Di sana, air mata jatuh tanpa suara. Penyesalan adalah hujan yang datang terlambat. Durhaka juga bisa berupa membanding-bandingkan. Menyebut orang tua teman lebih modern, lebih paham, lebih ini dan itu.
Padahal orang tua kita mungkin tidak banyak bicara. Namun mereka menyimpan dunia kecil bernama kasih sayang yang tidak pernah minta dibalas. Jika mereka berbeda pendapat, dengarkan. Jika mereka kurang paham, jelaskan dengan halus. Jika mereka salah, betulkan dengan lembut. Jangan jadikan gengsi sebagai tirai yang menutupi cahaya bakti. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, minta maaf hari ini juga. Telepon atau datangi mereka. Ucapkan terima kasih untuk hal-hal kecil yang dulu kita anggap biasa. Kedua, doakan mereka setiap selesai sholat. Sebut nama mereka satu persatu. Ketiga, ringankan beban mereka. Jika belum mampu banyak, mulailah dari hal sederhana. Bersihkan rumah, belikan obat, atau sekadar menemani makan sambil mendengar cerita lama. Keempat, jaga ucapan. Lidah yang lembut adalah sedekah yang tidak pernah rugi. Percayalah, ketika ridho orang tua kembali, jalan yang buntu akan dibukakan. Pintu yang berat akan dipermudah. Hati yang sesak akan dilapangkan. Kadang rezeki bukan datang dari tambahan angka, melainkan dari berkurangnya celah-celah kebocoran. Rumah menjadi lebih damai, kerja terasa lebih ringan, dan masa depan serasa punya arah. Itulah berkah yang sering tidak terlihat, namun paling terasa. Mari kita mulai dari satu langkah kecil malam ini. Kirim pesan yang tulus. Ucapkan terima kasih. Minta doa. Karena hidup yang panjang tidak selalu berarti tanpa luka. Tetapi hidup yang diberkahi selalu berarti ada doa ibu dan ayah di belakangnya. Siapa yang menjaga pintu ini? Insya Allah Allah menjaga seluruh rumahnya. Ada garis halus yang Allah letakkan untuk menjaga kehormatan manusia. Garis itu bernama batas. Ketika batas dilompati, hati mulai kehilangan rasa malu, pikiran meremehkan larangan, dan langkah menjadi ringan menuju jurang yang dalam. Zina tidak selalu bermula dari perjumpaan yang besar. Ia sering lahir dari tatapan yang dibiarkan, pesan singkat yang diteruskan, candaan yang dipercantik, dan pertemuan yang katanya hanya sebentar. Dari situ, hati yang tadinya jernih mulai keruh pelan-pelan. Banyak yang mengira balasan untuk zina datang di akhirat saja. Padahal azab halus sering disegerakan. Rezeki terasa seret tanpa sebab. Perselisihan muncul di rumah, kepercayaan hancur, tidur tidak lagi nyenyak, bahkan tubuh memanggul beban cemas yang sulit dijelaskan. Pintu-pintu yang dulu terbuka kini seperti enggan menoleh. Bukan karena dunia membenci, melainkan karena Allah sayang dan sedang mengingatkan dengan cara yang tegas. Bayangkan seorang suami atau istri yang tergelincir. Awalnya hanya basa-basi, lalu hati terpaut. Lalu rahasia lahir. Sejak itu, ia mulai pandai berbohong, pandai menyembunyikan jejak. Namun ia juga semakin mahir menyakiti diri sendiri. Di meja makan, ia hadir tanpa benar-benar hadir. Di sajadah, ia berdiri namun hatinya tercecer. Anak-anak menatap dengan bingung karena rumah berubah jadi tempat yang sunyi. Di luar, ia mungkin tampak baik. Tetapi di dalam dadanya ada ruang kosong yang dingin. Itulah balasan yang disegerakan, agar ia segera berhenti. Apa yang harus dilakukan ketika menyadari langkah sudah keluar jalur? Pertama, putuskan semua akses pada sumber dosa. Hapus kontak, blokir pintu pertemuan, dan tutup celah yang bisa membuat hati kembali goyah. Kedua, bertaubat dengan jujur. Menangislah di hadapan Allah. Akui kesalahan tanpa pembelaan. Taubat bukan sekadar kata maaf, tetapi tekad untuk tidak mengulang. Ketiga, isi hari dengan kebaikan yang konkret. Perbanyak membaca, berzikir, menolong sesama, dan gunakan waktu senggang untuk hal yang menumbuhkan iman. Keempat, jaga pandangan dan jaga jarak. Batasi percakapan pribadi yang tidak perlu. Hindari humor yang mengundang syahwat. Dan pilih lingkungan yang menolong untuk taat. Kelima, bila belum menikah, minta pada Allah agar dipertemukan dengan jalan halal. Bila sudah menikah, bangun kembali komunikasi dan kepercayaan. Mintalah maaf dengan rendah hati.
Bersedia menanggung konsekuensi, bersedia diawasi, dan bersedia memperbaiki diri setahap demi setahap. Ingat, kehormatan bukan sesuatu yang asalnya milik kita. Ia adalah amanah yang harus dijaga. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Saat seorang hamba datang dengan hati yang remuk, pintu ampunan tidak pernah tertutup. Kadang yang membuat hidup berat bukan karena Allah menjauh, melainkan karena kita terlalu keras memeluk dosa dan gengsi. Lepaskan keduanya. Biarkan air mata menjadi air yang memadamkan api. Percayalah, setelah taubat yang sungguh-sungguh, Allah akan memulihkan yang retak, menunjukkan jalan, dan melapangkan rezeki dari arah yang tak disangka. Akhirnya, jangan pernah meremehkan langkah kecil menuju ketaatan. Menundukkan pandangan hari ini, menolak godaan percakapan malam ini, menata jadwal agar lebih banyak bersama keluarga. Semua itu adalah bata-bata yang membangun dinding penjaga dari dalam. Siapa yang menjaga dirinya, maka Allah akan menjaganya. Siapa yang menutup celah dosa, maka Allah akan membukakan pintu berkah. Kejujuran adalah jiwa perdagangan. Tanpa jiwa itu, pasar hanya akan menjadi tempat orang saling menipu dengan senyum. Kecurangan sering tampak sepele. Mengurangi takaran setitik, menukar kualitas tanpa penjelasan, menyembunyikan cacat barang, atau menjual dengan janji berlebihan. Hari ini dapat untung tipis lebih banyak. Besok pelanggan berkurang tanpa ketahuan sebab. Itulah balasan yang datang cepat. Karena kepercayaan yang rusak jarang kembali utuh. Di sebuah pasar, ada penjual yang dianggap laris. Timbangan kayunya dipoles rapi, logamnya berkilau. Tapi ia menaruh pemberat kecil yang disembunyikan di bawah piring timbangan. Awalnya ia bangga pada kelihayannya. Ia memuji dirinya sebagai pekerja keras. Namun perlahan, masalah berdatangan. Pemasok mulai telat, barang datang rusak, cuaca membuat panen gagal, anaknya sakit berganti-ganti, rumah tangganya panas. Uang yang ia kira berlipat justru bocor untuk menambal keburukan. Ia merasa dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Inilah cara Allah menegur, agar ia kembali pada jalan yang lurus. Ingatlah pesan Nabi yang inti maknanya seperti ini. Bila seseorang menjadikan akhirat sebagai tujuan, Allah cukupkan di hatinya dan mudahkan urusannya, dan dunia akan datang dalam takaran yang layak. Tetapi bila dunia menjadi satu-satunya cita-cita, kefakiran seakan diletakkan di depan matanya, urusannya tercerai-berai, dan ia tidak akan mendapat dunia kecuali bagian yang sudah ditentukan. Maknanya jelas. Rezeki yang berkah lahir dari orientasi yang benar dan cara mencari yang jujur. Bagaimana bertobat dari kecurangan? Pertama, berhenti total dan periksa ulang alat dan prosedur. Ganti timbangan, pastikan akurasi, dan tempelkan komitmen tertulis di lapak. Kedua, transparan kepada pelanggan. Jelaskan kualitas dan cacat barang sejak awal. Lebih baik kehilangan sedikit pembeli yang hanya mengejar harga, daripada kehilangan keberkahan. Ketiga, kembalikan hak orang. Bila pernah menzalimi, hubungi pelanggan, minta maaf, tawarkan pengembalian atau ganti rugi. Mungkin terasa berat, namun sesudahnya hati menjadi ringan dan usaha seperti bernapas kembali. Keempat, tingkatkan mutu layanan. Catat transaksi dengan nota yang jelas. Layani komplain dengan sabar. Berikan garansi sederhana. Kelima, sisihkan sebagian dari keuntungan untuk sedekah. Sedekah bukan penghapus kesalahan yang sengaja diulang, melainkan penyubur tanah setelah kita berhenti meracuninya. Sedekah membuat hati lembut dan mengingatkan bahwa rezeki bukan sekadar angka. Lihat perubahan itu pada penjual di pasar tadi. Setelah ia mengakui kelicikannya, ia mengganti timbangan dan menghubungi beberapa pelanggan. Sebagian marah, sebagian sinis, tetapi sebagian lagi memaafkan. Waktu berjalan. Kabar tentang kejujurannya menyebar perlahan. Pelanggan kembali karena merasa aman. Pemasok berdatangan dengan harga lebih baik. Anaknya pulih. Rumahnya lebih teduh. Keuntungan mungkin tidak meledak,
namun kebocoran berhenti. Ia belajar bahwa berkah bukan sekadar banyak, melainkan cukup, tenang, dan membawa kebaikan yang meluas. Dagangan yang jujur membawa doa yang jujur. Di balik setiap rupiah halal, ada senyum pelanggan yang tertolong, ada keluarga penjual yang makan dengan hati lapang, dan ada doa orang-orang yang merasa dihormati. Bila pasar diisi oleh pedagang seperti ini, kota akan terasa lebih hangat, rezeki berputar lebih adil, dan bencana menepi karena kezaliman sudah kita kurangi sejak dari meja dagang sendiri. 3 dosa itu tampak berbeda wajah, namun akarnya serupa. Semuanya lahir saat hati meletakkan dunia di atas Tuhannya, saat keinginan pribadi dinobatkan sebagai raja, dan saat rasa malu menyusut hingga tidak lagi menjadi penjaga. Durhaka pada orang tua memutus aliran doa yang seharusnya menjadi atap teduh. Zina merobek tirai kehormatan yang melindungi jiwa. Kecurangan dalam jual beli merusak jembatan kepercayaan yang menghubungkan manusia. Jika 3 hal ini dibiarkan tumbuh, masyarakat menjadi bising namun hampa, ramai namun dingin, kaya angka namun miskin rasa aman. Lihatlah bagaimana balasan dunia bekerja sebagai peringatan. Hati menjadi sesak, langkah berat, rezeki bocor, dan rumah terasa kehilangan hangat. Ada kalanya balasan hadir dalam bentuk kejadian yang tampak kebetulan. Urusan yang mestinya mudah menjadi kusut. Rencana yang sudah disiapkan runtuh tanpa sebab yang tampak. Ini bukan berarti Allah kejam. Justru sebaliknya. Teguran adalah bentuk kasih sayang, agar kita tidak berjalan terlalu jauh. Seperti seorang ibu yang menarik anaknya sebelum menyeberang jalan tanpa menoleh. Teguran mungkin menyakitkan sesaat, tetapi menyelamatkan dalam jangka panjang. Hikmah pertama yang perlu kita genggam adalah kesadaran. Dosa tidak selalu datang dalam bentuk besar. Ia mulai dari retakan kecil. Suara yang meninggi pada ayah, pesan ibu yang ditunda balasnya, tatapan yang dibiarkan berlama-lama, obrolan yang awalnya ringan, timbangan yang sengaja diatur sedikit. Ketika retakan itu dianggap wajar, ia melebar menjadi jurang. Maka pelihara kepekaan. Bila hati terasa berat setelah salah satu tindakan, berhentilah. Bila batin berbisik pelan untuk kembali, dengarkan. Suara hati yang jernih adalah lampu kecil yang Allah titipkan sebagai penjaga. Hikmah kedua adalah keterbukaan untuk belajar. Banyak dari kita yang menganggap diri sudah paham adab, sudah mengerti batas, sudah mahir berdagang. Padahal ilmu akhlak perlu disiram setiap hari. Bacalah kisah orang-orang yang menjaga baktinya, yang menundukkan pandangannya, yang berdagang dengan kejujuran meski harus menanggung rugi sesaat. Kisah mereka memberi cermin yang menyejukkan. Dari cermin itu kita melihat diri sendiri dengan lebih jujur. Tidak untuk merendahkan, melainkan untuk memperbaiki. Hikmah ketiga adalah keberanian untuk mengakui. Mengakui salah bukan kelemahan. Ia justru awal kekuatan. Tidak ada taubat tanpa pengakuan. Tidak ada perbaikan tanpa kejujuran pada diri. Bila pernah menyakiti orang tua, katakan maaf dengan mata yang menatap dan tangan yang menggenggam. Bila pernah tergelincir pada zina, akui luka itu kepada Allah. Putuskan semua jalur yang mengundang ulang, dan jaga diri lebih ketat dari sebelumnya. Bila pernah curang, koreksi alat, kembalikan hak, dan bersiap untuk konsekuensi. Sesudah pengakuan, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Seperti dada yang kembali punya ruang untuk bernapas. Hikmah keempat adalah menjaga kebiasaan kecil yang menumbuhkan iman. Sholat di awal waktu, membaca sehalaman sebelum tidur, mengirim pesan lembut kepada orang tua setiap pagi, menyisihkan sebagian hasil dagang untuk sedekah, menolak candaan yang menjorok, mematikan ponsel saat berkumpul dengan keluarga. Kebiasaan kecil ini seperti tetes air yang memadamkan bara. Ia sederhana, tetapi bila dilakukan tekun, mampu mencegah kebakaran besar dalam jiwa. Hikmah kelima adalah memahami bahwa berkah tidak selalu berarti bertambahnya angka. Berkah bisa berarti cukup, sehat, aman, dan tenang. Ada rumah sederhana namun penuh tawa.
Ada dagang tidak besar tetapi bebas dari tipu dan sengketa. Ada perjalanan yang tidak mewah tetapi membawa hati lebih dekat pada Tuhan. Ketika hati menyukai berkah lebih dari sekadar bertambah, maka pilihan-pilihan kita akan condong pada yang halal, pada yang baik, pada yang menjaga. Dari sinilah kota menjadi damai, keluarga menjadi hangat, dan hari-hari terasa terarah. Mari kita renungkan sejenak. Siapa yang merawat baktinya, biasanya doanya lebih ringan naik. Siapa yang menjaga kehormatan, biasanya pikirannya jernih melihat jalan keluar. Siapa yang jujur dalam mencari rezeki, biasanya lidahnya basah oleh syukur karena merasa dicukupkan. 3 penjagaan itu membentuk pagar di sekeliling hati. Ketika pagar tegak, godaan masih ada, tetapi tidak mudah melompat masuk. Dan bila pun kita tergelincir, pagar ini menahan agar tidak jatuh terlalu jauh dan masih bisa kembali dengan luka yang bisa disembuhkan. Pada akhirnya, hikmah terbesar dari balasan yang disegerakan adalah kesempatan untuk berubah sebelum terlambat. Allah tidak membiarkan kita melaju tanpa rem. Ia mengirimkan tanda, peringatan, dan hidayah melalui peristiwa-peristiwa yang menyentuh. Tugas kita adalah PK. Jangan abaikan suara kecil yang mengajak pulang. Jangan tunda besok jika bisa memperbaiki hari ini. Karena umur adalah rahasia, dan kebaikan yang tertunda sering berubah menjadi penyesalan yang panjang. Sahabat beriman, setiap kita membawa cerita. Ada yang punya masa lalu yang berat namun sedang menanam masa depan yang ringan. Ada yang tampak baik namun diam-diam berjuang melawan godaan sehari-hari. Ada yang tersenyum di keramaian namun menangis di sepertiga malam memohon dihapuskan jejak keliru. Semua cerita itu berharga di hadapan Allah, selama ujungnya adalah kembali. Karena yang paling mulia bukan yang tidak pernah salah, melainkan yang ketika salah, cepat pulang dan tidak mengulang. Mari bayangkan sebuah rumah. Di terasnya, sepasang orang tua duduk menunggu. Mata mereka menatap jalan, menunggu pintu berderit dan langkah yang rindu. Ketika anak mengetuk, mereka bangkit dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan. Maaf terucap, peluk kembali terjalin, dan udara menjadi hangat. Di ruang tengah, ada keluarga yang memilih jalan halal. Mereka mungkin tidak bergelimang harta, tetapi meja makan mereka tidak pernah kekurangan syukur. Di ruang kerja kecil, seorang pedagang menata timbangan baru, menulis janji di kertas sederhana, jujur adalah harga mati, lalu memulai hari dengan basmalah. 3 adegan ini sederhana, tetapi darinya lahir masyarakat yang kuat. Penutup ini bukan sekadar kata akhir. Ini ajakan lembut untuk bertindak. Pertama, telepon atau kunjungi orang tua setelah video ini. Ucapkan terima kasih, minta doa, dan tawarkan bantuan kecil yang bisa kamu lakukan malam ini juga. Kedua, bila ada hubungan yang tidak halal, akhiri dengan jelas. Kirim pesan pamit yang baik, hapus akses, ganti rute harian agar tidak bertemu, dan sibukkan diri dengan kegiatan yang menumbuhkan. Ketiga, audit cara mencari rezeki. Periksa alat, cara, dan kata. Bila ada yang meragukan, luruskan. Bila ada yang menzalimi, kembalikan. Bila ada yang belum jelas, tanyakan pada yang paham. Tindakan kecil yang jelas lebih baik daripada penyesalan besar yang terlambat. Setelah itu, kuatkan dengan doa. Mohonkan hati yang lembut, mata yang mudah basah oleh ingat pada Tuhan, telinga yang peka pada nasihat, dan tangan yang ringan menolong. Mintalah agar Allah menjaga langkah dari yang haram, membimbing pandangan dari yang sia-sia, dan memenuhi rumah dengan berkah yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mintalah juga agar Allah menjadikan sisa umur kita lebih baik dari yang telah berlalu, dan menutup hidup kita dengan husnul hatimah. Ketahuilah, Allah lebih dekat daripada masalah yang kita takutkan. Ia lebih sayang daripada semua orang yang kita andalkan. Ketika kita melangkah sejengkal, Ia mendekat sehasta. Ketika kita datang berjalan, Ia menyambut berlari. Maka jangan kecilkan harapanmu meski dosamu terasa besar. Yang besar itu ampunan Tuhanmu.
Jangan rendahkan dirimu meski pernah terjatuh. Yang mulia itu tekadmu untuk bangkit. Dan jangan menunda. Karena waktu tidak memberitahu kapan ia akan berhenti. Di akhir cerita ini, izinkan hati kita hening sejenak. Tarik napas pelan. Ucapkan syukur karena masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Bayangkan wajah orang tua, senyum pasangan, mata anak-anak, dan orang-orang yang pernah kita rugikan. Doakan mereka semua. Maafkan yang menyakiti. Lepaskan yang membebani. Dan putuskan untuk memulai kembali dengan niat yang bersih. Biarkan rumah kita diisi oleh ridho, tubuh kita dijaga oleh kehormatan, dan rezeki kita mengalir dari kejujuran. Semoga Allah memeluk niat ini, memperkuat langkah ini, dan menulisnya sebagai awal yang baik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga setiap kata yang tersampaikan menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menjaga hati, lisan, dan langkah. Jika cerita ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan, bagikan kepada keluarga dan sahabat agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus bersama dalam kisah-kisah yang penuh hikmah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Semoga Allah melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.